semuanya, kembali lagi di Bincang-bincang Bincang-bincang geografi. Yeay. Bersama Bersama saya, Diahayu dan saya Latifah. oke, di episode podcast kali ini tuh sangat Iya, istimewa banget ya Lala ya. Karena podcast kali ini tuh bakal ada sangkut pautnya sama Hari Lingkungan Hidup Sedunia, ya nggak sih? yang kebetulan besok ya, hari tanggal 5 itu adalah hari Iya, lingkungan hidup. Jadi kayaknya kita mau berbincang tentang kayak ada sangkut pautnya lah. Gitu. oke. Pokoknya kalian tuh harus nonton podcast ini sampai selesai sih. Habis. Oke. Siap. Sebelumnya itu aku harus tanya ini sih, Mbak Lala, gimana kabarnya hari ini? Apakah Alhamdulillah ya. Alhamdulillah baik, baik banget. Alhamdulillah sehat, bugar banget hari ini. Terus kalau Ayu gimana Alhamdulillah kabarnya? sehat ya, sehat banget. Terus aku tuh kayak saking excitednya untuk podcast kali ini ya, jadi kayak aku tuh harus sehat gitu. Saking aku tuh ingin podcast bareng kalian, aku ingin bincang-bincang bareng Lala juga gitu. Hmm, Terus Lala lagi sibuk apa Lala? aku lagi sibuk nugas ya. Lagi sibuk kuliah juga karena ini kan mau UAS ya. Jadi kayak tugasnya Betul. ternyata banyak sekali dan ini tuh itu Iya, juga dan masih nyiapin proker juga karena aku juga ikut hima ya. Jadi alhamdulillah produktif. Kalau Ayu gimana nih? Kesibukan apa nih akhir-akhir kayak ini gitu? iya. Kegiatan kita tuh kayak hampir sama juga ya lah ya. Kalau aku sih sama ya untuk ini kan tugas kita lagi kayak numpuk-numpuknya terus kan hampir mau UAS tuh kayak tugas tuh kayak datang satu persatu gitu saling mengalir gitu gak sih Iya, tugasnya gitu sama. dan di samping itu juga di samping itu juga tuh kayak aku juga ikut beberapa proker di organisasi juga gitu jadi kayak di sisi lain mengerjakan tugas dan di sisi lain itu juga mengerjakan proker tapi so far enak banget sih kayak menikmati Iya, masa-masa kuliah aja gitu loh. alhamdulillah produktif ya. Eh, iya, Masya Allah. kalau inget proker-proker kayak gini tuh juga inget waktu SMA dulu nggak sih? Kalau waktu SMA dulu kan banyak longgarnya ya nggak sih? Kita banyak mainnya jadi kangen deh. Iya, Seru kangen banget banget gak sih dulu SMA? sih. Seru banget apalagi tuh kayak kelas 11 dan kelas 12 ya karena kelas kelas 11 waktu itu kayak kita tuh kepotong Covid nggak sih? Kita kan generasi Covid Iya, nggak sih? kita masuk pandemi sih. Sebenarnya sangat Iya, disayangkan padahal kayaknya lagi itu padahal masa asik-asiknya juga sih. Tapi aku tetap iya kangen masa tetap SMA. kangen kayak apalagi di pembelajarannya, terus guru-gurunya, apalagi temen-temennya ya kan. Terus sistem sistem pembelajaran di SMA sama kuliah itu kayak beda banget nggak sih? Kamu tuh juga merasakan hal itu nggak sih, lah? Iya, beda banget Iya ternyata. kayak apalagi kalau dosen dengan guru pun juga berbeda ya. Kita tuh kayak pertama masuk kuliah di semester satu kayak culture shock gitu loh kak. Oh pembelajaran yang dilakukan dosen dengan guru tuh beda ya. Media yang diberikan Iya, guru sama dosen tuh beda ya iya, sama yang di iya, SMA iya. dan Aku di merasa kuliah tuh banget sangat sih. beda gitu. Aku merasa banget Pol itu. Terus Dan kalau kalau kamu dulu SMA itu SMA di mana? aku dulu SMA-nya di Mars 1 Surakarta dan kebetulan aku juga anak IPS. Untuk Lala sendiri IPS. kamu ambil apa lah? Aku dulu juga ambil IPS. Jadi kita sama-sama Ambil IPS ya. IPS. Ya kita IPSG nggak sih? IPS geng 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 geng. Ya, terus ngomongin ngomongin IPS geng ya gitu. Kamu tuh kayak ada nggak sih kayak di teman-teman tuh kayak ngomongin apa sih IPS? IPS tuh banyak banget pembelajarannya, IPS tuh banyak banget hafalannya, IPS tuh banyak banget teori-teorinya gitu. Kenapa nggak ambil IPA aja yang bener-bener realistik gitu? Hmm, Kamu pernah nggak sih ngalamin kayak gitu? pernah. Pasti pernah ya. Kenapa aku dulu ambil IPS itu karena aku sebenarnya tidak suka matematika ya sebenarnya. Ya, itu dulu pemikiran saya ya kenapa ambil IPS gitu. Karena terus aku juga suka pelajaran IPS juga waktu SMP, SD. Jadi kayak oke, aku memutuskan SMA untuk masuk SMA untuk masuk IPS dan aku nggak mau masuk IPA karena juga ternyata menghitung tuh bukan basic aku Betul betul. gitu. Kalau kalau kamu kenapa masuk IPS dulu? Karena kalau aku masuk IPS tuh kayak menurut aku IPS tuh kayak santai banget ya dibanding dengan anak IPA yang harus hari apa itu harus ada kelas di lab, terus masih banyak tugas-tugas, masih ada banyak project-projectnya. Kalau kalau IPS itu kan lebih santai gitu ya, walaupun emang bener banyak banyak apa ya kayak banyak mata pelajarannya, tapi tuh kayak so far aku tuh ngalaminnya enak gitu loh, enjoy aku masih bisa main sama teman-teman, tugas juga tidak tidak melulu banyak banget gitu loh kayak yang dirasain anak IPA. Justru aku tuh kayak lebih apa ya merasakan kalau anak IPA itu banyak tugasnya ya gak sih? Kamu juga tahu gak sih Iya, temen-temenmu yang masuk IPA itu? iya aku merasa IPS tuh lebih santai sih walaupun sebenarnya santai-santai terbantai tapi santai gitu loh nggak sih? Iya, 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 paham, paham. Terus untuk Lala sendiri tuh, kamu dulu itu gak sih lah kalau di IPS tuh ada mata pelajaran apa yang kamu suka dulu? Dulu aku paling suka sebenarnya aku suka semua sih. Enggak sih aku nggak suka sejarah tapi yang paling menarik buat aku tuh
geografi sesuai podcast nih, sesuai podcast kita. Bener 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 bener. Geografi Iya makanya gak sih, kayak geografi tuh kayak menyenangkan gak sih, kayak aku tuh iya. juga pernah dengar dari beberapa orang ya, beberapa orang dan beberapa Mm-mm. temen itu kalau ngapain sih harus suka geografi gitu, tapi mereka tuh gak ngerti asiknya geografi tuh di mana gitu. Ya Oh gak sih? gitu, itu padahal asik banget, kita kayak semuanya kita pelajarin gitu loh, ngerti gak sih? Iya, Kayak ilmu sosial iya, ilmu iya sejarah betul. juga iya, ilmu apalagi ekonomi juga iya gitu. Semua tuh Bahkan masuk di kita tuh kayak juga geografi. mempelajari antara interaksi manusia dan interaksi ke alamnya juga, ya nggak sih? Nah, dan interaksi ke alam itu kayak seru banget buat dipelajari ternyata, gitu gak sih? Betul betul. Kayak aku tuh masuk geografi tuh kayak malah menjadi dokter bumi gitu loh. Kamu merasa kayak gitu juga Iya, nggak sih? aku Kita lebih tuh kayak aku kayaknya ini kayak expert. Aku lebih expert dari kamu, aku lebih ahli dari kamu gitu. Karena semuanya disangkut pautin antara betul. interaksi, semua interaksi gitu loh. Kayak kayak ya interaksi sama ekonomi, interaksi sama sosialnya juga, sosiologinya juga. Nanti kan misalnya interaksi sama sejarah pun kita pelajari juga, Betul betul. misalnya ini kayak apa, kayak gunung meletus gitu, dulu ternyata gunungnya mendelat Dulu gitu. tuh belum ada muncul gunung gitu kan. Pasti Iya, itu adanya tuh gunung itu kan ada kejadian-kejadian sebelumnya gitu, ya nggak sih? iya, itu kan sejarah gitu loh. Dan itu asik banget untuk mempelajari kayak gitu. Aku suka sekali ini. Makanya itu kenapa aku suka banget sama geografi gitu. Kalau kamu tadi apa aja? Kalau aku sih lebih suka ya mata pelajaran di geografi itu pasti ya, dan aku tuh juga suka sosiologi karena sosiologi itu karena aku tuh suka itu ya mempelajari antara interaksi manusia dengan manusia gitu. Di sisi lain aku tuh juga ingin mempelajari tentang bumi gitu. Aku tuh ingin lingkungan kita tuh seperti apa, kita harus menjaga lingkungan tuh seperti apa, dan kita tuh sebagai manusia peran kita di bumi ini tuh harus apa gitu loh. Dan bagaimana kita untuk menjaga bumi kan kita Iya. harus tahu ilmu-ilmunya gitu ya. Makanya aku suka banget sama Iya. geografi gitu loh Terus sih. kalau di geografi sendiri menurut kamu pembelajaran yang paling favorit enggak? Pembelajaran dulu dan masa waktu kelas berapa yang paling favorit gitu masih buat pembelajaran geografinya gitu. Kalau di geografi dulu itu aku sukanya di kelas 10, di kelas 10 sama di kelas 12 sih, karena kalau kalau di kelas 11 itu kayak kurang gak sih, karena kita waktu itu zoom full zoom gak sih. Iya, kita dulu pandemi ya. Jadi Iya, agak jadi kayak kurang kayak zoom menarik. terus materinya kurang nangkap, apalagi kan nggak setiap orang itu paham gitu loh kalau misalnya dijelasin lewat hanya lewat zoom gitu loh, iya nggak sih. Nah, Kurang menarik ya juga. kalau Terus kalau aku dulu sebenarnya untuk mapelnya sendiri aku prefernya ke kelas 11 ya. iya Tapi untuk pembelajarannya aku suka di kelas 12. betul, karena apalah kamu atau kamu itu di kelas 11 itu suka di bab apa, kenapa kamu menyukai itu di kelas Nah, 11? sebenarnya dulu aku suka banget. Nah, suka banget sama potensi sumber daya alam di Indonesia itu. Oke, Itu aku suka banget pelajaran itu, kita mengenal tentang flora faunanya Indonesia, kita betul. mengenal tentang keberagaman apa namanya, keberagaman sumber daya buatan maupun alam yang ada di Indonesia gitu. Aku suka banget mempelajari kayak gitu. Dan ternyata Indonesia tuh kaya banget. Nah, kalau kamu gimana? Ada mapel tersendiri nggak yang kamu interest gitu, kamu menarik gitu? Kalau untuk geografi sendiri itu sih kalau di kelas 11, kalau di 11 itu sama ya, di sumber daya alam dan potensinya. Kalau di kelas 10 aku bicara di kelas 10 dulu ya. Kalau di kelas 10 itu aku dulu sukanya tuh kayak lebih ke sik sih. Walaupun orang-orang atau kebanyakan dari teman-teman aku tuh kayak sik itu susah karena apa ya? Menurut aku susah dan mudahnya pembelajaran itu ditentukan dari bagaimana guru itu mampu menjelaskan kepada mahasiswanya, kepada siswanya. Mohon maaf. Dan eh, bagaimana cara guru itu dapat mengaplikasikan pembelajaran itu biar bisa menangkap ke kehidupan siswanya gitu loh. Kalau dulu aku sih cara guru aku mengajar tuh baik banget ya. Bahkan kalau dulu kan kita belum mengenal yang namanya kurikulum merdeka Kita ya. masih Ya. 13 Dulu ya. iya, tapi guru aku itu dulu pernah ngasih project ke teman-teman aku. Projectnya itu dalam bentuk kita mendelineasi peta, Hmm, dan saat iya, dan saat aku masuk di kelas, bukan masuk di jenjang perkuliahan, ternyata delineasi itu masuk di mata kuliah, dan itu tuh sangat membantu banget aku. Walaupun dulu kayak apa sih ini harus mendelineasi seperti ini gitu. Terus untuk di kelas 11 sendiri, ya aku suka banget sama potensi sumber daya alam karena di sisi lain selain kita belajar, kita juga bisa mengetahui apa sih potensi sebenarnya sumber daya alam di Indonesia itu seperti apa. Iya nggak sih? Kalau kamu sumber iya. daya alam di situ nggak sih, lah? Aku suka. Dan Suka banget. itu kalau menurut kamu ya, kan kita sudah mengalami yang namanya sudah mengalami materi itu. Kalau menurut kamu tuh
di dalam materi itu ada nggak sih hal yang menurut kamu tuh apa sih ini tuh harus ada di materi itu lah, harus kenapa substansi itu harus ada di bab itu, ada nggak sih kayak harusnya ini tuh dikurangin atau harusnya ini tuh kayak ditambahin ini nggak sih biar lebih menarik gitu, kalau menurut kamu ada nggak sih lah? Gimana ya? Ada sih. Untuk sebenarnya bukan tentang pembelajarannya sih, kayaknya guru-guru sekarang kalau aku lihat masih banyak, nggak banyak juga, tapi ada beberapa yang masih menggunakan pembelajaran yang berbasis kayak tradisional gitu, yang cuma ceramah sama hafalan, itu kayaknya harus dikurangi Iya, deh. Lebih banyakin ini nggak sih, project, nggak project juga ya, biar kita lebih banyak interaksi gitu loh. jadi kayak harus itu ya, harus ada pendekatan kepada siswa nggak sih? Kayak sekarang tuh Iya, pembelajaran iya, harusnya iya. student center nggak sih? Mm, Kan mm, hanya mm, mm. teacher center gitu loh. Iya, Kan ini udah masuk di era kurikulum merdeka ya. Yaps. Ya, terus Nah, kalau di materi sumber daya alam sendiri itu yang membuat Lala menarik apa ya lah ya? tentang ini sih aku suka mempelajari tentang keanekaragaman hayati. Entah itu flora, entah itu fauna, itu aku suka mempelajari itu. Suka sekali. Kalau kamu? Aku sih lebih suka di materinya karena apa ya? Karena materi ini tuh kayak cakupannya luas dan kita tuh mempelajarinya tuh enggak dalam materi itu aja. Jadi kita tuh bisa lihat secara langsung gitu kan, kita juga tinggal di Mm-mm. Indonesia ya. Terus kita bisa melihat kalau sebenarnya di daerah kita tuh sumber daya alam tuh seperti Mm-mm. apa, dan sumber ada gak sih di daerah kita atau di sekitar lingkungan kita itu sumber daya yang diperbarui Mm-mm. atau tidak dapat diperbarui gitu. Jadi kayak asik gitu loh sambil, jadi kita tuh nggak belajarnya tuh nggak di kelas aja, kita bisa belajar lewat lingkungan yang ada di sekitar kita gitu. Terus kalau menurut kamu ya, guru tuh harus menerangkan apa ya, materi pembelajaran sumber daya alam dan potensi sumber daya alam tuh harusnya seperti apa sih kan? Materi sumber daya alam ini kan banyak banget teori-teorinya ya. Karena menurut aku tuh kalau misal guru cuman membahas berdasarkan teori-teorinya aja tuh kan buat siswanya monoton gitu loh, kayak apa sih kenapa harus mempelajari kayak gini, ini kan cuman teori-teori, kita tuh harus apa ya, kayak menghafalkan ini itu kan kayak buat males gitu ya, apalagi kelas 11 ini kan Mm-mm. udah ada penjurusan ya kan. Kamu maunya di IPS atau IPA dan kamu maunya milih mata pelajaran itu apa, kan geografi juga masuk itu kan. Kan Iya. kalau misal guru itu menerangkan pembelajaran yang menarik itu kan pasti nggak ada siswa yang mau masuk gitu loh di mata Mm-mm. pelajaran itu. Bisa jadi guru itu tuh bahkan tidak mempunyai murid untuk mengajar di mata pelajaran itu. Terus menurut kamu ya lah, apa sih hal yang bisa membuat guru itu menarik perhatian siswanya itu, menurut kamu apa lah? Sebenarnya di sini aku punya beberapa kayak ada strategi efektif ya buat misalnya untuk mempelajari materi potensi sumber daya alam bagi siswanya sendiri ya. Misalnya kita bisa pakai pendekatan kontekstual gitu kan. Misalnya menghubungkan materi SDA dengan kehidupan sehari-hari peserta didik gitu. Contohnya kayak gimana sih SDA ini digunakan dalam produk makanan atau pakaian gitu atau alat elektronik atau enggak misalnya kayak ini apa namanya alat alat keseharian misalnya kayak pensil pulpen itu kan juga dari SDA gitu loh. Nah terus bisa juga pendekatan kontekstualnya itu dari kunjungan tempat-tempat di mana SDA itu diolah gitu, bisa dimanfaatkan gitu. Misalnya kayak di pabrik gula atau uh, pembangkit listrik atau di tambang. Tapi kayaknya kalau tambang terlalu berpotensi ya. Kayaknya lebih itu di pabrik aja, misalnya pabrik pabrik gula atau pabrik makanan gitu. Nah, yang kedua tuh ada mungkin pembelajarannya pasti berpusat ya bersama peserta didik ya. Itu mungkin salah dua strategi buat strategi efektifnya ya itu kayak melibatkan siswanya itu dalam berdiskusi juga tentang sumber daya alam di Indonesia tuh misalnya yang di timur apa, yang di tengah apa, yang di barat apa gitu. Habis itu kayak presentasi nanti buat proyek. Terus juga kita bisa memberikan ini kesempatan sama siswa buat mencari informasi tentang sumber daya alam secara pribadi atau secara mandiri gitu. Itu sih untuk salah duanya. Mungkin kamu mau menambahkan? Kalau dari aku sendiri sih lebih ke, kan kamu tadi udah menyebutkan ya dua itu. Kalau aku ingin menambahkan aja sih, Hmm. kalau sekiranya karena kita itu kan udah zaman digital ya, ada Hmm. baiknya tuh guru sekarang itu harus melek terhadap teknologi gitu loh. Jadi kayak Betul, betul. kita tuh bisa menambahkan media pembelajaran kayak semisal membuat video animasi, atau semisal guru nanti
menunjukkan video di real life itu seperti apa, walaupun itu lewat video ya. Tapi kan kalau kita menampilkan sebuah video itu kayak anak-anak itu bisa merasakan gitu loh. Kalau misal laut itu seperti ini loh gambarannya, terus bukit itu seperti ini gambarannya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu seperti ini. Dan menurutku itu kayak malah lebih membuat anak-anak itu lebih menarik gitu loh. Terus yang selanjutnya tuh kayak media yang digunakan guru itu nggak harus apa ya, PPT aja gitu loh, kayak guru menerangkan pakai PPT terus baca dari PPT tanpa menjelaskan kepada anak-anak gitu. Jadi aku tuh pernah menemui guru yang seperti itu ya, dan itu tuh kayak bener-bener buat aku kayak gak masuk gitu loh pembelajarannya. Harusnya kan Mm-mm. ada PPT, tapi itu guru harusnya juga menjelaskan gitu loh secara mudah agar bisa diterima oleh peserta didik. Harusnya kan seperti itu. Mm. Terus yang selanjutnya itu lebih ke kita menggunakan pendekatan kepada siswa dengan menggunakan AR. Aku tuh pernah menggunakan aplikasi, salah satu aplikasi atau web yang di situ tuh kayak kita bisa dengan mudah membuat animasi 3 dimensi gitu loh. Jadi nanti tinggal di scan lalu muncul gambarnya. Itu tuh kayak lebih menarik apa ya, menarik minat siswa gitu loh, kayak wah apa ini, kenapa bisa begini gitu loh. Awalnya Iya, di iya, ruangan iya. itu tidak ada apa-apa, jadi ada kayak ada gambar lautnya, ada gambar semisal gunung, tapi itu dalam 3 dimensi itu kayak buat aku mencampurkan teknologi dengan pembelajaran itu membuat anak-anak lebih menarik gitu. Menurut aku sih lebih ke Mm-mm. teknologinya ya. Kalau aku sih seperti itu. Mm-mm. Gitu. Apalagi kayak sekarang kan kayak siswa sekarang kan apa kepoan ya, kepoan gitu. Betul, Jadi betul, betul, betul. kayaknya kita juga harus pintar-pintar juga gitu Iya kan? buat bikin Iya kayak sekarang gitu. tuh kayak anak tuh kayak kepo gitu loh. Nah, karena dengan keponya itu kita sebagai guru tuh harus mencuri kesempatan itu gitu loh, dengan kita membuat media pembelajaran yang menarik agar anak-anak itu juga menarik gitu. Kalau menurut aku seperti itu. Hmm. Gitu. Oke, lanjut ya. Kalau aku mau nanya nih sama kamu tentang kenapa sih materi potensi sumber daya alam di Indonesia nih penting buat dipelajari di sekolah ya apalagi? Atau enggak sekarang juga harus kayak kenapa sih gitu? Kenapa sih penting gitu potensi yang sumber daya yang di Indonesia tuh dipelajari? Oke, justru materi sumber daya alam ini malah penting banget untuk dipelajari untuk semua ya, semua kalang baik dari guru ataupun dari peserta didiknya sendiri. Karena apa? Karena sumber daya alam ini, dari sumber daya alam ini, materi sumber daya alam ini kita tuh kayak bisa tahu sumber daya alam Indonesia itu seperti apa. Indonesia kan kaya akan sumber daya alam ya. Kalau semisal anak bangsanya tidak tahu mengenai sumber daya alamnya kan malah bahaya ya, kayak ini tuh sebenarnya apa, ini tuh sumber dayanya bisa dimanfaatkan untuk apa, itu kan malah nggak ada nggak ada kemajuan di sumber daya alam di Indonesia sendiri gitu loh. Kalau misal anak bangsanya tidak mengetahui potensi dari sumber daya alamnya sendiri. Terus yang kedua itu dengan kita mempelajari sumber daya alam, kita tuh bisa melakukan apa ya, mengkaitkan sumber daya alam itu dengan usaha gitu. Kita bisa membangun wirausaha dari potensi sumber daya alam itu. Kayak misal kita mengolah suatu barang dari apa yang kita hasilkan di alam gitu. Kita bisa menjualnya baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Dengan itu kan kayak malah orang di luar negeri itu bisa mengetahui juga kan kalau di Indonesia tuh banyak Sumber dan daya kaya alam. akan sumber daya alamnya. Ya, terus yang ketiga itu untuk apa ya, kehidupan keberlanjutan atau ini kan kalau semisal sumber daya alam tidak dilestarikan, itu akan bisa kayak diambil oleh orang gitu, diambil oleh negara lain. Kalau semisal kita tidak mempelajari juga, kita kan tidak akan melestarikan sumber daya alam kita. Sumber daya alam kita tuh akan tercemar, kita tuh tidak tidak akan apa ya namanya tuh, kayak istilahnya tidak akan peduli gitu loh dengan sumber daya alam kita. Kita tidak peduli dengan sumber daya alam itu kan malah jadi bahaya sendiri bagi lingkungan kita ataupun baik bagi kita sendiri, karena kita itu juga bergantung kepada alam. Makanya ada baiknya kita mempelajari dari sumber daya alam itu, baik di potensinya ataupun dalam sumber daya alam itu sendiri gitu. Oke. Terus kalau untuk Lala sendiri ada poin-poin penting gak sih untuk mempelajari dari sumber daya alam ini? Ada. Apa namanya? Yang pertama tuh ya tadi kita bisa menjelajahi kekayaan alam di Indonesia ya itu satu. Kayak kita tuh kayak siswa sendiri nanti diajak tentang mengenal jenis SDA apa aja sih yang di Indonesia tuh kayak dari laut, dari hutan, dari gunung, dari semuanya gitu, dari tanah gitu, dari mineral hingga hingga energi yang ada di bumi sendiri itu bisa apa namanya kita jelajahi itu poin satunya. Yang kedua itu memahami interaksi manusia dan alam ya pasti. Yang tadi kan geografi kan salah satunya kita menyangkut interaksi manusia dan alam Iya, dan betul. interaksi manusia dengan manusia kan. Nah ini salah satunya itu bisa memahami interaksi manusia dan alam.
Nah, di sini tuh materi SDA sendiri bisa menjelaskan kayak gimana sih manusia tuh memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhannya, kayak untuk makan, untuk tempat tinggal, buat buat energi sendiri, buat pakaian, buat dan segala hal lainnya ya. Yang terus peserta didik juga dapat mempelajari tentang berbagai teknologi dan cara-cara pemanfaatan sumber daya alam yang dilakukan manusianya tadi. Kayak misalnya tadi di industri bisa tiba-tiba mengenal teknologi yang namanya mesin pangan itu salah satunya. Yang kedua, yang apa namanya, kita juga bisa memahami dampak positif sama negatif terhadap pemanfaatan SDA gitu atau sumber daya alam serta gimana cara melestarikan alam itu untuk masa depan biar gak, apalagi sumber daya alam ya, alam kan tidak bisa diperbarui gitu. Habis itu untuk poin ketiga ini bisa mengembangkan keterampilan untuk lebih berpikir yang apa gitu, berpikir kritis gitu. Ya, ya. Nah, mempelajari materi sumber daya alam ini bisa mendorong siswa buat menganalisis berbagai permasalahan yang terkait tentang pengelolaan sumber daya alam nih. Itu bisa dipelajari dari SMA, at least basicnya dulu, dasar-dasarnya dulu itu. Terus tuh dia juga habis tuh apa namanya, siswa sendiri juga bisa dari masalah yang tadi bisa mencari solusi-solusi yang gimana sih cara mengatasi permasalahan tersebut dan bagaimana bisa misalnya kayak sumber daya alam kita misalnya digerus nih, gimana caranya buat menjaga kelestarian alam itu kan kita harus berpikir Ya. kritis ya kayak gitu. Kita harus mencari solusi gitu. Yang terakhir itu mungkin kemampuan itu tuh kayak berarti dari keputusan tadi tuh mungkin ke depannya, mungkin untuk masa depan bisa dipertanggungjawabkan gitu. Aku ternyata waktu SMA punya ide ini loh Iya, iya, kayak iya. gitu. Itu mungkin itu mungkin dari apa namanya, dari SMA bisa dipelajari kayak gitu. Nah, yang keempat itu poinnya itu bisa mendorong kreativitas dan invasi gitu ya. Kayak misalnya nih, kekayaan SDA, sumber daya alam kan bikin dapat menjadi inspirasi buat siswa untuk berkreasi dan berinovasi dalam pengembangan saya produk, layanan, dan solusi yang ramah lingkungan ya. Gitu. Habis itu uh, siswa juga bisa belajar tentang teknologi baru kayak tadi selain mesin apa sih yang bisa apa gitu yang SDA sendiri itu bisa dimanfaatkan gitu tentang berkelanjutannya gimana gimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari gitu. Terus kita juga dalam mendorong kreativitas itu bisa mendorong jiwa-jiwa Ya, ya. entrepreneur ya, jiwa-jiwa bos di dalam diri kita untuk menjadi mandiri sendiri gitu. Misalnya tiba-tiba membuka toko tentang batu alam itu salah satunya juga kayak gitu gitu. Bisa. Nah, habis itu yang poin kelima itu yang paling paling penting ya menurut aku tuh salah satunya tuh poin limanya itu yang paling penting karena ini tuh mencakup rasa peduli dan tanggung jawab ya. Kayak misalnya mempelajari materi sumber daya alam itu bisa menumbuhkan rasa peduli gitu. Rasa peduli buat menjaga ini kayak gimana sih caranya biar ini tuh nggak punah gitu. Biar ini tuh masih terlestarikan gitu. Nah, habis itu bisa memahami juga pentingnya keseimbangan alam nih. Jadi kayak kalau misalnya SDA-nya habis, kita makan apa gitu. Itu kan rasa peduli gitu, rasa tanggung jawab juga yang itu bakalan jadi dampak ya bagi kehidupan sehari-hari gitu. Nah, habis itu bisa juga ya rasa peduli ini didorong untuk tadi kan misalnya tadi habis nih bahan pangannya. Kita tuh jadi terdorong untuk ikut-ikut aksi pelestarian alam dan berkontribusi untuk pembangunan berkelanjutan dalam menjaga kelestarian alam itu sendiri gitu. Kayaknya itu sih poin-poin. Berarti tadi ada 5 poin ya yang aku sebutin. Yang pertama kan tadi untuk menjelajahi kekayaan alam di Indonesia. Yang kedua kan memahami interaksi manusia dan alam. Terus mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Habis itu mendorong kreativitas dan inovasi. Yang kelima tadi rasa peduli dan tanggung jawab. Itu sih poin-poin pentingnya dari aku. Gimana menurut kamu? Jadi sebenarnya tuh banyak banget ya kalau kita mempelajari sumber daya alam dan potensinya tuh sebenarnya banyak banget ilmu yang kita dapatkan dan ilmu yang bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari kita gitu loh. Tanpa kita sadari hal itu. Ya benar nggak sih? Betul banget. Selain dari potensi yang kita dapat untuk mempelajari sumber daya alam ini, ada nggak sih lah strategi apa yang harus diterapkan agar kita tuh bisa mengetahui sumber daya alam ini dengan baik atau bisa mempelajari materi ini dengan mudah gitu loh? Tadi
udah aku sebutin ya sebenarnya. Yang pertama itu pakai pendidikan kontekstual tadi, kayak menghubungkan SDA dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua itu ada pembelajaran berpusat, student center ya. Terus yang ketiga tuh menggunakan media yang menarik tadi yang udah kamu sebutin. Saya pakai AI, pakai apa PPT-nya ada timbul-timbulnya misalnya. Habis itu menciptakan apa gitu. Misalnya menciptakan AI jenis apa baru gitu. Habis itu yang keempat kan ada keberagaman pembelajaran, misalnya pakai metode diskusi, yang satunya pakai eksperimen, yang satunya pakai Ya. apa gitu. Itu sih. Terus aku mau nanya nih sama kamu ya, apa namanya, ada nggak sih kayak penambahan substansi materi bab potensi sumber daya alam di Indonesia ini di apa namanya di SMA biar apa ya, biar menarik, biar biar lebih 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 dimengerti, lebih kayak ini tuh ternyata penting gitu. Oke, kalau substansi yang ditambahkan itu kalau menurut aku sendiri, bagaimana cara guru itu bisa mendekatkan antara alam dan manusianya. Jadi kayak bisa kita tuh bisa interaksi langsung gitu loh dari ke alamnya kan kalau di kurikulum Merdeka ini kan ada ya namanya enggak kelas apa ya enggak belajar di kelas aja gitu loh. Guru itu bisa mengajak siswanya atau peserta didiknya itu ke tempat mungkin tempat pariwisata atau tempat yang memungkinkan untuk mengetahui apa sih sumber daya yang dapat diperbarui atau sumber daya yang tidak diperbarui gitu. Hal itu kan juga bisa untuk menarik perhatian peserta didik mengikuti mata pembelajaran geografi itu sendiri. Terus menambahkan substansi tentang keberlanjutan. Karena kalau misal kita tidak menambahkan substansi itu, kita tidak akan tahu bagaimana generasi kita itu melanjutkan atau memanfaatkan atau melestarikan dari potensi sumber daya alam itu sendiri. Karena kalau misal substansi itu malah ditiadakan, apa yang harus kita pelajari, apa yang harus kita lestarikan dari sumber daya alam yang kita punya, karena kita tuh memiliki sumber daya alam yang ada gitu loh. Terus yang ketiga itu kan dari sumber daya alam, substansi yang harus ditambahkan itu mengenalkan budaya atau sumber daya alam di Indonesia sendiri. Karena Indonesia sendiri itu kan banyak banget ya kayak misal ada sumber daya alamnya, sumber daya alam itu kan banyak banget yang bisa dipelajari. Terus sumber daya non alam mungkin juga bisa diperbarui. Kita kan ada sumber daya alam gas atau sumber daya itu bisa di pariwisatanya. Karena Indonesia itu kan ini ya berada di pertemuan lempeng pasti kan mempunyai sumber daya alam yang indah dan baik gitu. Kalau menurut Lala sendiri ya, itu kan dari aku itu kan ada substansi yang ditambahkan. Kalau menurut Lala itu ada nggak sih sebaiknya substansi ini tuh dikurangi dari materi atau bab sumber daya alam dan potensi dari sumber daya alam itu sendiri. Ada ya, di sini ada aspek yang dapat dikurangi sih dalam materi sumber daya alam itu. Yang pertama tuh ada apa namanya, terlalu banyak teoritis gitu ya. Jadi Betul, betul, betul. rumit gitu, Hmm, kayak nggak, konsep dasarnya sendiri tuh nggak benar-benar dipahami sama siswanya sendiri, itu harusnya itu dikurangin sih. Yang kedua tuh informasinya udah kuno gitu, udah iya. nggak diperbarui yang sekarang, masih kayak masih misalnya sekarang kan mungkin mereka tuh dulu pakai dulu sampai sekarang misalnya kenapa informasi kunonya itu misalnya nih apa namanya materinya tuh masih tahun yang dulu gitu, misalnya 10 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu itu masih digunakan di tahun 2024 gitu. Itu harusnya dikurangi sih. Mungkin bisa kali pakai informasi yang lebih baru, misalnya 3 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu atau mungkin tahun sekarang gitu. Nah, yang terakhir itu tuh yang ada beberapa kayak ada beberapa poin yang nggak penting gitu, yang detailnya tuh nggak penting tapi kok Iya, dimasukkan iya. gitu. Itu Ya, sih. karena apa ya di materi atau di bab sumber daya alam ini kan kebanyakan teori-teorinya gitu ya. Jadi kan itu membuat gimana sebenarnya itu menjadi PR guru ya. PR guru gimana teori-teori ini tuh tidak usah diajarkan secara apa ya, secara bersamaan atau semuanya itu teori-teori dimasukkan di pembelajaran dan diterangkan kepada anak-anak gitu. Jadi lebih ke aksinya, lebih ke poin-poin intinya. Jadi guru itu harus menyampaikan inti-inti gitu kan. Iya kan Wak? Kayak gitu. Ya, Dan terkait dengan apa ya? Dengan mungkin yang poin kedua itu lebih ke bagaimana guru menyampaikan isu-isu terkini gitu kan, enggak isu-isu yang udah tahun-tahun lalu dibahas-bahas di ya itu. tahun yang sekarang gitu kan, karena murid itu kan juga harus mengetahui pembaruan yang ada di lingkungan sekitar mereka Iya gitu, itu. biar mereka tuh aware terhadap lingkungan sekitar gitu kan ya. Mm-mm. Nah, di balik itu semua itu kan sebenarnya guru itu memiliki hambatan ya.
hambatan dalam menyampaikan pembelajaran lah, atau hambatan dalam diskusi di kelas gitu loh. Menurut Lala itu hambatan-hambatan apa sih yang sekarang dirasakan oleh guru-guru gitu? Ini, apa namanya, dari aku tuh ada di pedagogisnya sih ya, di faktor pedagogisnya tuh. Soalnya ternyata tuh apalagi ini ya, kurikulumnya kan tiba-tiba kan, berubah nih, Iya, dan bener. berubahnya tuh nggak, apa namanya, kayak drastis gitu, yang sistemnya kayak gini, yang even yang kayak menurutku 2013 tuh belum sempurna, ini malah udah diganti gitu. Itu tuh jadi kurangnya kurikulum yang mendukung ini. Jadi kurang memuat konten yang relevan buat isu-isu terkini. Jadi guru bingung gitu Ya. buat apa sih yang harus ditambahin, yang ditambahin buat isu-isu terkini Hmm. yang jadi kebutuhan apalagi abad 21 Iya, ini iya. gimana sih gitu. Nah, yang kedua tuh dari pedagogi sendiri tuh masih banyak guru yang pakai cara-cara tradisional, belum belum studi center gitu, masih teacher center gitu, kayak ya udah pakai ceramah aja, pakai hafalan, kayak kayak diterangin, PPT-nya juga monoton, tidak menarik gitu, dan nggak bikin apa namanya, pembelajaran juga nggak memuat cara berpikir kritis siswa tuh meningkat gitu. Terus yang ketiga dari faktor pedagogi sendiri tuh ada keterbatasan sumber belajar gitu, kayak masih banyak berpusat pada apa namanya, buku buku terus masih atlas, masih peta, belum belum canggih lah gitu. Jadi kayak guru-guru sendiri belum mengenal banyak tentang teknologi-teknologi, itu juga menurut aku menjadi keterbatasan sumber belajar gitu. Yang keempat itu dari faktor pedagogi sendiri ada eh, apa namanya, kurang pelatihan. Guru sendiri kurang pelatihan ya, apalagi guru geografi tuh kayak belum banyak mendapat pelatihan mengenai yang memadai untuk menerapkan Iya, metode iya. pembelajaran yang inovatif dan berbasis teknologi sendiri gitu. Karena apalagi kan sekarang guru abad 21 itu kan Hmm. sangat mendorong ya, sangat 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 terdorong oleh teknologi zaman sekarang gitu. Pemanfaatan AI apalagi, dan ternyata masih banyak guru yang belum apa namanya, yang belum bisa menguasai teknologi tersebut gitu. Kalau kamu ada faktor lain nggak selain pedagogis? Kalau aku sih setuju ke kamu ya, Kak, dan aku tuh kayak menambahkan aja gitu. Sebenarnya banyak sekali hambatan-hambatan yang dirasakan oleh guru-guru sekarang gitu loh. Kalau aku sih mulai dari kita kan Indonesia itu kan terbagi menjadi beberapa pulau ya, dan tidak semua pulau Mm-mm. Indonesia ini kan apa ya, fasilitas di sekolah itu terbagi merata gitu. Iya kan? Kan ada di Mm-mm. Iya guru betul. guru yang tiga di daerah 3T. Mungkin guru-guru itu bingung dengan kurikulum yang sekarang gitu loh. Di Menteri Menteri Pendidikan kita kan sudah mengganti dari kurikulum K13 menjadi kurikulum Merdeka gitu kan. Tapi di sisi Merdeka. lain, kenapa pemerintah itu tidak memperhatikan guru-guru atau kesejahteraan guru yang ada di daerah 3T gitu. Di mana kesusahan untuk akses internet, Mm-mm. kesusahan baik di fasilitasnya apa ya, fasilitas di kelasnya gitu loh. Mungkin kalau kita tuh kan sudah memakai kayak semisal pembelajarannya pakai televisi atau mungkin YouTube pakai nggak sih? whiteboard, iya pakai YouTube atau apa, tapi guru-guru yang ada di daerah 3T itu kayak merasakan Mm-mm. kesulitan gitu loh. Gimana ini ada internetnya itu mencari di mana internetnya, terus bagaimana mengembangkan media dengan bahan yang seadanya gitu loh. Iya, Terus iya. murid-muridnya, nggak semua murid yang ada di daerah 3T itu mau untuk belajar gitu loh. Soalnya mungkin medan yang mereka lalui untuk ke sekolahan itu kan nggak seperti kita ya. Kita tuh kan ada transportasi umum, ada bis, ada Iya, mungkin ada Gojek, atau mungkin kita iya. bisa naik kendaraan atau diantar oleh orang tua gitu. Tapi anak-anak yang ada di daerah 3T itu kesusahan dalam hal itu. Mm. Mungkin ini tuh sebenarnya menjadi PR untuk pemerintah sendiri ya, untuk bagaimana bisa kesejahteraan guru dan anak di daerah 3T itu bisa Iya. dikembangkan lagi. Terus selanjutnya tuh kayak lebih di guru-guru yang usianya lebih lanjut. Kalau guru-guru yang mungkin Gen Z ya seperti kita ini, mungkin guru-guru Gen Z itu kan lebih lebih dekat kan ya, lebih dekat kepada Iya. murid-murid gitu, dan murid-murid itu lebih terbuka sama guru-guru yang eh, guru-guru Gen Z seperti kita gitu kan, karena guru-guru Gen Z kita kan mudah banget interaksinya kepada peserta didik itu seperti apa, itu kan mudah Mm-mm. gitu, bahkan kayak bisa Iya. jadi teman gitu loh. Tapi guru-guru yang sudah usia lanjut tuh kayak ya pembelajarannya masih kayak ceramah gitu, tidak tidak bisa menggunakan mungkin media PPT, atau mungkin eh, peserta didik tuh hanya disuruh untuk membaca buku atau membaca LKS, atau mungkin sudah itu kuis, mungkin kuisnya itu juga diambil dari buku. Itu kayak menurut aku tidak membuat atau tidak membuat mengembangkan pemikiran peserta didik. Jadi kita peserta didik itu hanya berfokus pada buku saja, tidak berfokus kepada perkembangan teknologi gitu. Kurang kurang untuk perkembangan Iya, iya, teknologi, iya. apalagi I see. sekarang itu kan itu ya,
ada alat canggih atau teknologi canggih yang namanya ChatGPT atau AI itu sendiri. Jadi kayak kalau semisal guru membuat soal dan hanya terpaut pada buku tuh kayak anak-anak tuh semakin mudah gitu loh. Tinggal tulis soalnya terus cari di ChatGPT itu kan udah dapat gitu. Hmm. Nah, itu menjadi tantangan juga, jadi tantangan untuk guru bagaimana bisa membuat soal itu yang mungkin mengembangkan pemikiran kritis untuk peserta didiknya. Terus yang selanjutnya itu hambatannya itu lebih ke pendekatan antara siswa dan gurunya. Mungkin ada ya guru yang kurang dekat kepada peserta didik atau gurunya itu kurang pendekatan kepada peserta didik, akhirnya peserta didik itu kayak oh, guru ini lagi ketemu guru ini lagi. Jadi harusnya kan kita sebagai guru itu melakukan pendekatan kepada peserta didik itu ya, agar peserta didik itu bisa terbuka kepada kita atau bisa mengikuti pembelajaran kita tuh dengan baik kan. Dengan kita melakukan pendekatan kepada siswa, kita tuh bisa tahu apa sih kurangnya apa ya, kita tuh saat mengajar itu kurangnya apa, atau mungkin dalam pembelajaran kita sebagai guru itu kurang untuk di pemberian soal atau kurang di kita cara menjelaskan kita tuh bisa kurang gitu. Itu sih hambatan-hambatannya. Jadi itu tuh kayak lebih ke guru di 3T itu. Terus tentang teknologi, terus usia guru yang kurang pengenalan atau pendekatan kepada siswanya. Dan di balik itu semua, ada nggak sih lah kayak apa ya, sebaiknya tugas apa yang diberikan atau tugas apa yang mampu mengembangkan pemikiran kritis peserta didik untuk materi sumber daya dan potensi sumber daya alam ini. Ada nggak sih lah tugasnya yang bisa membangun gitu loh, bisa membangun kekritisan atau pemikiran dari peserta didik gitu. Hmm. Ada sih untuk contoh ya, contoh tugas yang bisa diberikan buat membangun pemikiran, apalagi pemikiran kognitif ya, biar buka gitu. Itu tuh pakai analisis aja, analisis pemetaan. Terus kalau analisis tuh mungkin berdasarkan persebarannya gitu, kayak peserta didik tolong analisis persebaran berbagai jenis SDA di Indonesia. Apalagi kalau bisa sih dikelompokkan ya, misalnya kamu di bagian timur, kamu di bagian tengah, kamu di bagian apa namanya, kamu di bagian barat gitu. Kamu yang ini ya, yang zona Asiatis, kamu yang peralihan, kamu yang Australis gitu. Habis itu pemetaan SDA sendiri kayak minta untuk membuatkan peta persebaran sumber daya alam di Indonesia, atau enggak pakai kalkir tadi ya, disuruh orek-orek apa, disuruh membuat peta dari kalkir misalnya. Habis itu analisis tentang potensi dan manfaat sumber daya alam sendiri, misalnya kayak minta siswa untuk apa, misalnya nih di Jawa Barat banyak banyak tambang batu batu apa gitu. Ntar ini nih manfaatnya untuk kehidupan sehari-hari apa, potensinya lagi apa, untuk apa namanya, misalnya potensi ekonomi atau potensi sosial atau apa politik gitu kan bisa. Itu ada pemetaan dampak dari pemanfaatan SDA itu, misalnya kayak dari Jawa Barat yang banyak tambang tadi, ada nggak sih dampak positif dan negatif dari pemanfaatan SDA gitu. Itu sih. Kalau aku tuh sedikit menambahkan ya, mungkin guru-guru tuh bisa kali ya membuat atau mengajak siswanya tuh untuk mengenal teknologi. Bisa memberikan tugas kayak membuat infografis atau membuat poster lalu dipresentasikan. Di gunanya guru untuk membuat infografis atau meminta siswa untuk membuat infografis atau apa poster itu bisa agar peserta didik itu bisa mengenal teknologi, kan bisa menggunakan Canva atau bisa menggunakan aplikasi lainnya untuk mengedit itu. Jadi kayak peserta didik itu bisa mengenal teknologi lain untuk pembelajarannya gitu. Terus untuk dipresentasikan tuh agar peserta didik itu mengeluarkan apa ya, guru tuh juga bisa mengevaluasi sebenarnya sejauh apa sih anak ini bisa mengetahui materi yang sudah kita sampaikan dengan cara mereka menyampaikan presentasi yang ada di infografis atau poster yang mereka buat gitu. Jadi kayak bincang-bincang kita hari ini tuh cukup banyak ya kita tuh kayak Banyak banyak banyak. Ternyata iya lebih ke TikTok ya. iya sih. Iya, kita kayak Iya. mencurahkan apa yang sudah kita alami di masa-masa SMA Uh, dulu. Kita tuh kayak throwback gitu loh ke masa-masa SMA yang sungguh-sungguh menyenangkan itu. makan dan mungkin ada evaluasi ya. Semoga. Iya, Dan mungkin evaluasinya bagi guru atau peserta didik itu kayak apa ya? Mungkin dari gurunya tuh ya itu sih untuk mengenakan teknologi atau menggunakan teknologi di biar lebih menarik, pembelajarannya gitu. Iya, biar biar lebih menarik. menarik gitu. Itu sih kayaknya dari kesimpulan tadi ya, semuanya tadi. Intinya
Terus kenapa ya? Mungkin karena itu kali ya, Gen Z itu lebih mungkin gap tahunnya nggak jauh sama peserta didiknya ya, jadi kayak Iya, lebih ngerti cara deketnya gitu, lebih paham iya. gitu kali ya. Karena eh karena apa ya? Tahun ini tuh tahunnya Gen Z gitu loh. Kalau Gen Z jadi guru tuh pastinya harusnya lebih memajukan pendidikan, gimana pendidikan atau pembelajaran itu disatukan dengan teknologi gitu. Karena Mm-mm. kalau Gen Z, apa ya, kita sebagai Gen Z, kita sebagai eh, di apa ya, tahun dimana kita tuh sudah mengenal teknologi tanpa mencampurkan teknologi dengan kehidupan yang kita jalani, itu kayak kita tuh merasa tertinggal gitu nggak sih? Iya, kayak kudet Iya, gitu nggak sih, kayak kurang update loh gitu. iya. Dan harusnya tuh kayak kita sebagai guru nantinya, kita tuh juga harus apa ya, melakukan pendekatan kepada siswanya tuh kayak ya perlahan-lahan gitu. Dan kita tuh juga Mm-mm. harus apa ya, harus sabar gitu kan. Nggak kayak guru zaman dulu ya, kalau misal anaknya melakukan hal sedikit aja tuh kayak udah ini nih Tampon. terus lempar gitu. Kita Iya. nggak boleh sih, nggak boleh, itu sudah no, itu Kuno, kayak kuno, kuno bro, kuno nggak boleh, banget. nggak boleh berlaku, kita jadi guru tuh nggak boleh seperti itu gitu kan. Karena kayak sekarang itu kan juga ada kecanggihan teknologi kan, bisa saja itu terekam, terus kita masuk media itu kan malah mencemarkan nama baik kita Iya, juga. betul. Soalnya teman-teman Iya, sekarang apa-apa viral itu bro. juga Jadi termasuk ada dalam kabar kecanggihan nih. Gitu. teknologi sekarang itu, guys. Iya, betul, betul. Banyak banget ya, kita ngobrol banyak banget hari ini, benar-benar Tuh, bincang-bincang geografi gitu ya. iya, bincang-bincang geografi, bincang-bincang mengenai masa SMA SMA kita gitu ya kan. Kayak ada flashbacknya dikit gitu. Tadi Iya, sambil flashback gitu loh ngobrolnya. kayak udah gak terasa banget gak sih, kita tuh kayak udah bincang-bincang selama berapa menit atau berapa jam sih lah. Kita sejam tahu ngobrol kayak gini. Wah, Tapi gila emang sih. seru banget, gak kerasa banget ya. Iya, karena membicarakan geografi atau membicarakan pembelajaran geografi itu gak akan ada habisnya, karena geografi itu Iya, punya luas, geografi itu mencakup semua apa yang ada di seluas bumi. itu. Iya, makanya kalau semisal apa ya, orang-orang tuh menyebut apa sih geografi itu, kenapa sih harus harus kita itu mengambil geografi, karena mereka itu tidak tahu apa manfaat dari kita mempelajari geografi itu sendiri. Betul, betul. Karena Itu geografi poinnya. sendiri itu ilmunya itu, bahkan ilmunya itu bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari dengan Iya. apa yang sudah kita bicarakan tadi ya, tentang sumber daya alam. Kalau kita mempelajari sumber daya alam itu kan kita bisa mengetahui bagaimana kita cara melestarikan lingkungan, itu kan juga termasuk dalam pembelajaran geografi untuk kehidupan sehari-hari gitu ya kan. Hmm. Iya, jadi eh, menurut aku materi yang realistik atau materi yang bisa kita terapkan di kehidupan nyata tuh ya cuman geografi gitu ya. Mungkin Iya, kalau ada sih kayak ya mungkin sosiologi ya, karena sosiologi itu kan ilmu yang mempelajari antara interaksi manusia dengan manusia yang lainnya, iya kan? betul. Banget. Oke, Karena melihat kita tuh gimana? enggak sih, menurut aku kayak mungkin aku cukupkan saja karena ini udah mau kita kayak masih banyak hal yang harus Ya kita tuh kayak dilakukan gitu. sudah banyak banget bicara pada hari ini loh guys. Kayak, Ya kita tuh sudah betul. bincang-bincang Kayak tentang geografi banyak banget sih. Mungkin dari kalian mungkin mm-mm. ada yang mau ditambahkan, kita mungkin bisa cek di apa ya, kalian bisa berkomentar di bawah gitu ya. Komen, komen, Kayak komen. harusnya besok kita bicara sih tentang mungkin ilmu lain, mungkin kita bisa akan membahas tentang ilmu lain gitu ya kan. Nanti kita akan Ya, kembali lagi di bincang-bincang geografi di episode apa setelahnya gitu. Nanti kita akan selanjutnya. memilih topik apa yang akan kita bahas dari komentar-komentar kalian yang ada di bawah nanti Oke, gitu. jadi terima kasih semuanya yang udah nonton di podcast Ya, ini. Semoga apa yang tadi kita obrolin itu tuh bermanfaat bagi kalian semua, yang bagi pendengar kalian. Di sini aku apa namanya mau menutup ya betul. podcast ini ya. Sekian dari aku, dari Lala dan dari Dan teman aku aku. Diah Ayu, sampai berjumpa di episode bincang-bincang geografi selanjutnya. Bye bye.